perempuan sekarang suka insecure gitu. Aku kan wanita setia. Kita yang selingkuh atau diselingkuhin. Ya. Hi everyone, thank you for watching all my video. Hari ini aku kedatangan teman-teman aku yang kece banget. Ada Shirley, ada Kak Eni. Ya, kita mau ngobrolin sesuatu yang menarik menurut kita ya. Apa tuh guys? Selingkuh. Perempuan sekarang suka insecure gitu. Cantik-cantik diselingkuhin. Hey, selingkuh bukan karena Anda nggak cantik. Iya. Kalian pernah selingkuh nggak atau diselingkuhin? Kak Eni dulu. Kalau kita yang selingkuh atau diselingkuhin. Ya, pernah selingkuh atau pernah selingkuhin nggak? Kalau untuk aku selingkuh enggak, karena aku sifatnya kalau udah satu ya satu, nggak mau mengalih ke yang lain kecuali setelah selesai. Nah, aku tipe seperti itu. Tapi kalau ditanya pernah diselingkuhin, ya pernah. Kalau aku kalau diselingkuhin aku nggak pernah pacaran. Kayak mana diselingkuhin? Aduh, kayaknya jujur aja gak sih? Kayaknya aku pernah selingkuh deh, tapi nggak selingkuh dari pasangan, selingkuh dari janji. Aku kan wanita setia. Kalau diselingkuhin pernah nggak? Diselingkuhin, kayaknya pernah. Ya, buat yang selingkuh di luar sana, ini buat kalian. Tapi menurut kalian penyebab dari selingkuh itu apa? Kalau menurut pribadi ya, ini nggak mewakili semua wanita ya. Hanya Kan kita mendapat our talk, pendapat just pribadi. our opinion. Yes, kayaknya kurangnya komunikasi, jadi yang berakibat akhirnya satu sama lain tuh kurang bersyukur sama hubungannya. Menurut aku, ya contoh nih misalnya, kan sekarang tuh lagi banyak kan ya yang viral gitu, yang udah cantik tetap aja diselingkuhin, udah independent woman tetap aja diselingkuhin. Ya sebenarnya bukan salah cantiknya sih, bukan salah independent womannya juga. Salahnya ya memang mungkin lawan pasangannya itu merasa nggak cukup nih, berarti kan konsepnya kurang bersyukur dengan apa yang dia punya. Atau bisa jadi sebaliknya, bisa jadi dia insecure. Misalnya kadang ada perempuan juga terlalu independen pun dia membuat laki-laki itu merasa tidak berharga. Sedangkan laki-laki itu kalau sejauh tapi kan bukan masalah dari perempuannya. Kalau si cowoknya insecure itu berarti masalah di cowoknya, ya nggak sih? Tapi kan kita nggak bisa juga nih ngejudge dari satu sisi gitu, karena kan balik lagi kadang mungkin ada perempuan yang merasa karena dia bisa segalanya, jadi dia lost control. Iya, jadi kesannya tuh kayak dia lah yang ngatur hubungan ini gitu. Sedangkan laki-laki kan dia sejauh ini ya, rata-rata sih teman-teman aku tuh kalau misalkan ngomong tuh, kalau laki-laki dia maunya tuh dapat cewek yang nurut kata mereka. Kalau kita kan kata, mungkin itu dari 100 mungkin persekian 80 orang kayak gitu dia mau dapat perempuan yang nurut. Jadi bisa jadi kalau misalkan selingkuhnya karena tidak bersyukur, berarti memang dasar kurang ajar aja. Tapi kalau selingkuhnya karena insecure, ya berarti harus ada yang dikomunikasikan. Itu menurut Dinda ya. Kalau itu penyebab selingkuhnya tadi itu. Iya benar. Arti masalah trust dan komit, ya kan? Iya. Kembali lagi ke situ ya kan. Kalau dia bersyukur sih dia Kak. Maksudnya kayak kenapa selingkuh ya karena kalau yang aku tangkap ya, dua orang ini nggak mungkin ya nggak saling utuh dan nggak bersyukur satu dengan yang lain gitu. Iya, makanya dia ada trust dan komit gitu ya kan. Kalau dia komit dengan ketika kita menjalin hubungan, kita komit dengan hubungan, baik itu orang menikah, orang berhubungan dengan pacaran, itu kalau mereka komit ya mereka nggak akan melakukan perselingkuhan gitu. Termasuk dengan trust itu kan, kepercayaan. Sekarang yang banyak yang selingkuh malah yang memang udah komitmen, yang udah menikah kan. Iya. Kayak kalau pacaran diselingkuhin kayak ya biasa makanan itu justru kayak petunjuk untuk dapat lebih baik. Iya benar. Itu malah bersyukur ya kalau ditinggalin waktu belum nikah kan. Iyalah, sangat. Kalau yang udah nikah ini kan sakitnya ke tulang-tulang ya. Iya nggak tahu ya. Sejauh ini Dinda belum nikah, jadi ya pasti.
kayaknya sakitnya ketahuan, karena rata-rata nih yang sekarang yang viral, yang kayaknya semua teman-teman yang lain juga tahu lah gitu yang kita maksud siapa gitu kan. Kan kita sama-sama eh, apa nih ya, manusia yang bermedia sosial. Jadi siapa yang lagi diselingkuhin pasti FYP mulu ya kan. Nah, rata-rata tuh cewek-ceweknya tuh yang independen, terus setelah diselingkuhin tuh kayak Cantik. Ya. pada upgrade diri. Lah dasarnya ya udah cantik terus pada upgrade diri tuh berarti sesakit itu, benar nggak? Iya, iya. Iya. Tapi kalau aku nih, kalau aku penyebab selingkuh itu, aku setuju dengan kalian berdua juga kan. Kenapa bisa selingkuh itu karena ada kesempatan Iya. untuk melakukan itu gitu. Misalnya mereka nyaman kan. Maksudnya kenapa bisa selingkuh? Artinya dia mendapatkan kenyamanan di orang lain yang nggak dia dapatkan di pasangannya, gitu kan? Benar. Karena ada kesempatan maka hal itu terjadi. Dan itu paling banyak itu karena kita sering beraktivitas yang sama gitu. Kayak ada momen, ada kesempatan, ada mungkin lokasi yang sering kita ketemu, sering komunikasi gitu. Jadi kalau kita tarik garis bawahnya tuh kayak mungkin perselingkuhan itu lebih banyak di zona ruang kerja. Ya misalnya Bisa jadi, bisa bisa jadi jadi atau di sih. circle pertemanan. ya, Pertemanan. misalnya kayak gini contohnya, kayak misalkan aku nih sama suami aku nggak ada ya. Oke, contoh ya teman-teman. Will be. Iya, gitu kan. Misalnya kan suami istri nih beda ruang kerjanya, ruang Oke, kerjanya oke. beda, backgroundnya udah beda banget gitu. Otomatis ketemunya pas di rumah aja. Paling pagi sebelum pergi kerja, terus pulangnya ketemu lagi, paling gitu. Tapi Udah kan gitu kurang komunikasi. iya, karena udah capek di tempat kerja. Sedangkan di kantor ini dia itu waktunya itu benar-benar yang 8 sampai 12 jam. Itu kan kalau dilakukan setiap hari itu kan jadi Komunikasinya. rutinitas. Dan alasan banyak. Iya, Untuk alasan berulang kali melakukan itu juga Benar. banyak, misalnya untuk keluar dari rumah atau beralasan untuk supaya ada waktu gitu untuk ketemu itu banyak. Karena kan alasan yang paling sangat membantu itu adalah pekerjaan. Ya kan? Jadi Kalau aku sih kayak gitu mikirnya. Jadi misalnya, yang aku meeting dulu, meeting aja terus gitu kan, meeting. Jadi sama juga kayaknya komunikasi di tempat kerja tuh terlalu lancar. Iya. Iya dong. Jadi misalnya gini nih, kan biasanya tuh faktor selingkuh juga bisa jadi kalau udah lawan jenis saling curhat apa yang dirasakan. Itu kayaknya kalau hanya sebatas teman nggak mungkin gak sih? Ya menurut aku gitu ya. Agak sulit ya, Menurut ya. menurut Biasa aja. menurut aku gitu kan. Jadi kayak udah pasti kayak, iya kalau misalkan mau curhat bener, ya udah sesama jenis kan banyak ya kan. Tapi kadang ada juga tuh misalnya perempuan bilangnya malas curhat sesama cewek, nanti kemana-mana gitu. Cowok juga gitu, males lah curhat sesama cowok, gengsi gitu ya kan. Terus curhatnya jadinya sama lawan jenis, ini curhat nyaman kan, lucu. Nah, misalnya kalian lah misalnya diperhadapkan dengan situasi yang kayak gitu. Misalnya ada banyak nih kesempatan untuk kita bisa menjadi pelakor atau kita yang dilakorin gitu. Benar gak sih? Iya. Dilakorin gitu. Oke. Jadi gimana caranya? Maksudnya itu gimana kita ngebentengin dirinya kita supaya maksudnya jangan sampai terjun ke situ. Nah, kan kita kebetulan kan kita bertiga belum menikah. Maksudnya itu kayak apa yang udah terpikirkan kita dari pelajaran yang sudah banyak kita lihat, ada perselingkuhan yang akhirnya kan itu akan menimbulkan banyak masalah, ketidakbahagiaan, Kayaknya kayak ini dulu perpisahan ya, dan segala yang macamnya. berkomentar ya. Kalau aku sih untuk menghindari hal itu, aku membatasi diri. Habis itu ini teman, ini calon pasangan, ini pasangan. Nah, kayak gitu kita harus batasi. Ketika aku udah meletakkan ini nih teman, udah itu nggak akan berubah statusnya. Kayak buat Gitu. batasan lah ya. Buat bonding batasan diri, ya. gitu. Kalau aku Betul, lebih ke kalau kita udah buat batasan dari kita, walaupun gimana pun ya orang datang itu kan kita bisa benteng gitu. Tapi kan Termasuk ini, kalau perselingkuhan itu terjadi kan kebanyakan gini, enggak lah, itu yang karena laki-lakinya aja yang gatal, terus
Dan ketika ketahuan kan sering kayak gitu kan. Nah, Atau perempuannya aja yang nggak tahu, aku sebenarnya nggak mau loh sebelum betul. berselingkuh. Aku Padahal- tahu Padahal itu itu jahat. kesepakatan. Iya, intinya gini, pintu rumah kan ada pintu. Kalau pintu ini nggak dibuka sama orang dari dalam, Ya, orang nggak bisa masuk dong. Benar. Tapi ada kuncinya dari luar. Nah, Bisa Kak. nah, Misalnya kalau aku datang dari iya, luar. kunci Aku datang dari luar. Aku walaupun bawa kunci kan bisa juga. nah, kuncinya itu siapa yang kasih? Seharusnya kunci yang punya orang punya dari rumah dong. Iya, Ya, kalau dia yang punya kunci, yang punya kunci orang dari luar bisa buka, berarti orang yang punya rumah ngasih kuncinya. ya Gitu Kakak, artinya berarti kan. bilang lah kalau misalnya yang bisa buka rumah ini yang punya kunci siapa ya? Orang rumah. Iya, Gitu. ketika orang luar bisa buka kuncinya, berarti udah orang izin. udah di atas izin Salah orang di satu dalam dari di gitu. dalam. Makanya ketika enggak lah, aku sebenarnya nggak mau loh sama dia, tapi karena dia gatal aja, karena dia terus apa aku aja, ya gitu. Ya itu dia kembali ceritanya kayak gitu. Kalau rumah itu pintunya nggak dibukain sama orang dari dalam, orang yang masuk. orang yang punya rumah, nggak mungkin dong orang dari luar bisa masuk. Iya, Itu benar iya. sih, kayak Setuju. selingkuh itu sebuah kesepakatan. Ya kalau nggak yang lawannya ngerespon juga ya nggak bakal terjadi. Itu satu ya kan. Tapi kan balik lagi, tadi kan dibilang kan gimana sih kenapa selingkuh itu bisa terjadi apa segala macam gitu kan. Kayaknya perempuan sekarang tuh atau cowok sekarang tuh suka ngitung kemungkinan. Misalnya, Contohnya kayak misalkan, oh aku udah punya pasangan nih. Kita nggak usah bahas yang udah berumah tangga dulu ya. Yang pacaran aja lah ya. Iya. Karena kalau misalkan kalau yang berumah Rumah tangga tangga. itu kan banyak banget proses yang harus terlampaui ya gitu kan. Dan kita belum ada Belum di situ. Iya, dan kami belum di situ ya guys ya, tolong digarisbawahi. Oke. Jadi pacaran aja lah. Kenapa dia memilih selingkuh? Kenapa dia masih mencari? Berarti kan konsep selingkuh ini kan alasan halusnya itu ya namanya masih seleksi ya kan, baru resepsi gitu nggak sih? Jadi kayak ibaratnya tuh kayak apa ya bahasanya tuh ya, menghitung kemungkinan mana yang terbaik sih menurut aku. Ini single ya? Ya ini single ya. Menghitung kemungkinan yang terbaik ini. Tapi sebenarnya itu menurutku salah. Seharusnya kalau menurut kan gini, kalian udah menjalani, misalnya si A udah menjalani sama si B gitu kan. Kalau menurut si A si B nggak baik, lepasin aja nggak sih, baru mencari si C gitu kan. Betul. Seharusnya gitu. Selesaikan dengan yang Tapi lama gitu. banyak manusia itu yang nggak mau menyesal. Banyak manusia Nggak yang mau keluar dari zona nyaman. iya tidak mau menyesal. Tapi itu lebih kayak ini nggak sih? Nggak bisa Rakus. ngambil ke komitmen. Nggak bisa Makanya ngambil. kayak Nah, trust dan aku komit. potong dikit deh. Kalau misalnya ketemu cowok yang kayak gitu, misalnya ya masih pacaran, tapi dia selingkuh. Nah, kalau itu yang pertama, sebenarnya nggak ada ketakutan di situ, hanya saja dia nggak punya prinsip dan kembali lagi dia punya attitude yang kurang bagus menurut aku sebagai seorang laki-laki. Kalau misalnya dia memang punya prinsip dan dia komitmen, berani berkomitmen, artinya dia bertanggung jawab dong atas keputusannya gitu kan. Kisah kalian berdua banget ya gitu. Kisah. Ya, Maksudnya itu betul. enggak sih, bukan kisahnya aku juga. Maksudnya aku juga nggak punya hubungan yang buruk-buruk kali lah. Nggak buruk-buruk kali gitu. Jadi maksudnya nggak sepenuhnya si cowok harus cowok yang ambil keputusan, karena kita lebih sebagai cewek menurut aku harus lebih pintar, lebih cerdas, dan mawas diri itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya aku harus sendiri atau aku nggak punya pasangan. Yang penting aku tahu untuk tujuan berpasangan itu apa gitu. Nah, Ya, kenapa perselingkuhan itu ada? Karena dia nggak tahu betul tujuan berpasangan itu apa, tujuan hubungan itu apa, sama dia nggak bisa pegang komitmen. Karena kan komit. kalau menurut aku sih di hubungan itu yang paling penting kita jaga adalah komitmen. Karena gini, kalau kita udah berkomitmen, pilihan kita nih, ketika aku udah putuskan ini pilihanku, apapun yang terjadi dengan ini, nanti enggak pun sesuai dengan ternyata yang ekspektasinya aku bisa terima gitu. Dan aku nggak akan berbuat curang dengan ini. Nggak berbuat curang, artinya kalau misalnya nggak cocok, ya udah aku memilih untuk meninggalkan, bukan berbuat curang gitu. Jadi menurut aku kalau kamu bilang cowok itu, maksudnya cowok nggak bisa ambil keputusan lah ya kan, maksudnya dia nggak mau keluar dari zona nyamannya, makanya dia selingkuh dan sebagainya, ya kan. Nah, lanjut.
Ya, tapi nggak semua cowok kayak itu ya, dan nggak semua cewek Iya juga kayak juga gitu. kayak gitu. Memang sebenarnya faktor selingkuh tuh terlalu banyak kalau mau dijabarin satu persatu gitu kan. Dan menurut aku kayaknya sekarang masalah perselingkuhan ini tuh mungkin netizen tuh udah terlalu banyak ini ya, menjadi paparazi ya gitu kan bahasanya tuh kayak sekarang tuh kalau kita lihat media sosial ada misalnya selebgram yang diselingkuhin, artis yang diselingkuhin, atau public figure lah yang diselingkuhin, pasti tuh nanti komentar netizen di bawah itu udah menyimpulkan semua kehidupan rumah tangga orang gitu. Padahal kan kita nggak tahu loh apa yang dia jalanin dalam itu gitu. Dan menurut aku cara menyelesaikannya yang salah dengan selingkuh ya kan. Kalau memang dari awal sudah tidak ada lagi apa namanya ya kecocokan, kesepemahaman, sudah tidak satu tujuan lagi, Ya udah selesaikan. itu menurutku lucu sih sebenarnya. Kalian, ini nih, kenapa itu terjadi? Karena banyak sekarang orang-orang di luar sana tuh menikah biar halal. Kalau untuk yang muslim mungkin ngomongnya biar halal lah nikah gitu, biar nggak dosa gitu kan bahasanya. Atau mungkin banyak rata-rata sih cewek yang aku sering dengar ya. Ini yang pernah aku dengar ya. Jadi ini sependengaran aku. Ya, aku tegas lagi ya, sependengaran aku banyak perempuan teman-teman circle aku tuh ngomongnya kayak aduh, capek banget kerja, nikah aja nggak sih? Aduh, kalian salah. Kayak gitu kan maksudnya. Nikah itu bukan jawaban atas segala masalah hidup. Iya. Misalnya kamu yang menghadapi masalah seperti ini, misalnya ya kalian punya kesempatan, misalnya punya kesempatan untuk melakukan kecurangan itu. Selingkuh itu kecurangan ya, menurut Ya, aku kecurangan lah. Jadi kalau misalnya kita punya kesempatan, tadi kan Kak ini udah bilang membentengi diri kita supaya perselingkuhan itu nggak ada, membentengi diri, aku punya komitmen, tahu arti hubungan itu apa gitu. Jadi kalau menurut Shirley, supaya perselingkuhan itu tidak tidak terjadi. terjadi gitu. Kalau aku sih hitung aja kemungkinannya dalam hubungan yang kita jalanin. Karena menurutku kalau misalkan kalian menghitung kemungkinan yang terjadi jika kalian selingkuh, itu kan pasti banyak tuh. Oh ini jadinya begini, itu jadinya begitu gitu. Jadi pasti kalian bakal mundur kalau misalkan banyak pertimbangan itu gitu kan. Karena contohnya banyak hal yang dirugikan lah dengan kalian melakukan kecurangan. Namanya juga curang, pasti banyak hal yang merugi akibat itu gitu. Terus kalau menurut aku sih supaya selingkuh nggak terjadi, balik lagi sih, ini kan menjalani hubungan ini kan dua orang ya, bukan satu orang aja gitu. Jadi kayak selelah apapun satu orang itu menggapai tujuan itu, jika tidak berdua nggak bakal tercapai. Jadi menurutku kalau misalkan tidak bisa berjalan bersama, jangan dipertahankan, karena balik lagi kebahagiaan kita masing-masing itu penting. Jadi jangan bertahan karena A, karena B, karena C, itu nggak ada tuh. Kebanyakan kayak gitu kan biasanya tuh. Kenapa? Oh iya, kenapa? Udah tahu udah diselingkuhin berapa kali, udah tahu ini udah nggak sehat hubungannya, kenapa dipertahankan? Ya karena ini. Itu udah salah tuh. Karena balik lagi, yang bisa membahagiakan diri kita itu ya diri kita sendiri. Yang tahu kita bahagia atau enggak tuh ya kita. Yang ngerasain semuanya itu ya kita. Jadi berarti yang harus sehat, waras, dan kuat itu ya kita. Berarti kalau kayak gitu kita harus sayangin diri kita. Kita yang hitung kemungkinannya kita bahagia atau enggak, kita bisa jalanin atau enggak, kita sanggup bertahan atau enggak. Ya berarti kalau kayak gitu, makanya dibilang hitung semua kemungkinannya. Kalau misalkan tidak masuk dalam hitunganmu, ganti perhitungannya. Karena kan kebanyakan gini. Tapi itu nggak, kalau menurut aku itu berlaku kalau misalnya kita masih single. Tapi kalau misalnya kita udah menikah, yang kalau menurut aku ya, kalau kita udah menikah, kalau ada yang perselingkuhan kayak gitu, apa yang harus kita lakukan? Menurut aku mediasi sih. Kayak kalau misalnya nggak bisa selesaikan lagi berdua, ya kita harus, nggak apa-apa kok kalau misalnya kita harus ke profesional, butuh orang ketiga. Butuh orang ketiga yang kita bawa, yang bukan apa ya, bukan pelakornya, maksudnya orang yang bisa mendengahi antara dua orang ini gitu. Dan itu bukan dari keluarga. Bagusnya karena nanti kalau dari keluarga ada keberpihakan. Mending lebih bagus kayak profesional gitu.
atau mungkin kalau dalam Islam itu ada mungkin kepada ustadz Iya, atau betul. apa yang bisa memegang rahasia gitu Iya, betul. antara berdua gitu. Iya. Nah, gitu. Atau ke psikiater atau apa gitu. Kalau udah menikah, menurut aku kayak gitu. Tapi kalau misalnya single, yang Oke, Sherly kayak gitu. bilang tadi cocok juga. Tapi kalau aku tetap kayak misalnya kalau misalnya masih single pun, yang itu tadi yang aku bilang, jangan, ya udah putusin aja. Karena gini, sebelum in relationship, maksudnya sebelum memulai hubungan, pastikan dulu orang yang kamu bawa ini dalam hubunganmu ini minimal nggak 100% tapi 80% kamu udah yakin bisa hidup bersama nih orang. Karena ngapain Seumur hidup banyak-banyak, iya seumur hidup. Gak apa-apa buka relasi banyak-banyak, tapi jangan buka hubungan banyak-banyak gitu. Jadi kalau menurut aku hubungan itu penuh dengan komitmen gitu sih. Tapi ini kan pemikiran kita beda-beda ya. Iya. Ingat, balik lagi, kami di sini berbicara atas dasar kami, Iya, tidak mewakili siapa-siapa, oke? Jadi kayak misalkan yang dibilang sama Karina tadi kan bilang kan, kalau misalkan kalau sudah berhubungan rumah tangga maksudnya, Ada sudah dalam hubungan. hubungan rumah tangga, bukan yang masih pacaran-pacaran kan. Kalau pacaran-pacaran nggak ada yang perlu banyak pertimbangan ya. Iya. Tapi kalau misalkan udah dalam ikatan rumah tangga kan udah banyak yang terikat, keluarga udah terikat, ada anak, ada apa segala macam. Benar, bahasa mediasi. Tapi balik lagi, menurut aku pribadi, selingkuh itu penyakit. Iya, betul. penyakit. Dan tidak akan sembuh. Iya. Kalau tidak dari orangnya yang berusaha Punya kesadaran diri lah, gitu. untuk memperbaiki diri. Jadi kalau makanya nggak usah asal, maksudnya itu nggak usah asal menikah gitu. Iya. Gak sih aku. Udah gini, soalnya kan kebanyakan orang yang jadi korban perselingkuhan, Boleh sambil makan gak sih? Iya. Boleh lah ya? Mereka sering menyalahkan dirinya. Iya, karena kenapa ini pasangan berselingkuh? Iya, karena aku kurangnya seperti ini ya. Sering kayak gitu. Apalagi ya untuk ya ibu-ibu yang ibu rumah tangga sering menyalahkan dirinya yang menjadi penyebab suaminya berselingkuh gitu. Karena suaminya bilang, ada juga laki-laki yang bilang, aku berselingkuh karena istriku udah gak berminat lagi, sudah sering jarang berdandan, yang kayak gitu. Itu bukan suatu alasan sih. Menurutku kalau suami yang bilang gitu, kamu lihat kantong kamu udah sesuai nggak sama komentar itu. Menurutku gitu. Tapi aku melihat dari dua sisi. Kalau yang selingkuh ini ya, nggak mencari siapa yang salah sih. Cuman ada dua sisi. Aku akan tetap menyalahkan perempuan kalau ada terjadi selingkuh gitu. Aku akan tetap menyalahkan perempuan yang dijadiin selingkuh. Artinya dia nggak kenal pasangannya dong. Iya. Dia asal buka aja. Apalagi misalnya wanita ini udah tahu kalau laki-laki ini punya istri, punya anak, dan dia mau menjalin hubungan. Kan ada juga kan. Iya. Aku akan tetap menyalahkan ini. Tapi kalau misalnya wanita yang diselingkuhin, even apapun keadaannya, misalnya dia ibu rumah tangga apa segala macam, aku akan tetap salahin lelakinya. Karena apa? Karena bukan salah istrinya. Sebenarnya kalau misalnya dia beralasan kayak yang kakak bilang tadi, istrinya kurang dandan, kurang, itu perannya dia punya peran di situ. Yang Sherly bilang, udah cukup nggak kantongnya, udah cukup nggak, lihat dong istrimu di rumah ngapain aja gitu, ngurusin anak-anak, kecuali istrinya nggak becus ya, maksudnya itu kayak udah dikasih modal buat perawatan, dikasih ini duit anak, ini duit kamu, ini duit skincare kamu, ini duit ini kamu, tapi dia masih nggak menjaga diri, nggak merawat diri, baru bisa berarti emang ngomong. dasarnya dia mau diganti. Tapi kalau misalkan kamu belum melakukan itu terus kamu beralasan itu, menurutku itu, itu cuma alasan kamu aja, emang nggak bersyukur. Untuk mencari pembenaran terhadap apa yang dia lakukan. Iya benar. Logikanya kalau misalkan nggak menggairahkan, nggak mungkin anaknya 4 kan? Iya. Tapi kan kalau itu sih kan dia bermusim, maksudnya dia nggak lihat yang sekarang. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin iya gitu kan. Tapi kan balik lagi, ya kan? Sebelum dia memutuskan untuk berkomitmen menjalin hubungan rumah tangga, dia seharusnya udah tahu nih konsekuensinya berikutnya, terakhirnya nanti itu apa. Seharusnya udah, ini aku udah lihat loh dari awal seperti ini. Jadi apapun nanti yang terjadi setelahnya, ya aku harus terima. Kalau menurut aku ya, jadi ibaratnya perselingkuhan itu bisa dicegah atau ditunda ya, berarti dicegah ya bahasanya itu ya. Sebenarnya kalau ditunda itu ada kemungkinan nanti akan balik lagi. Kalau dicegah, kalau menurut aku untuk tidak dilakukan aja. Ya. Antisipasi diri. Selingkuh itu untuk tidak dilakukan itu berarti antara
sepasang sejoli ini tuh harus berkomunikasi dengan baik. Tanya aja, ya tinggal tanya loh misalkan. Ya kadang kita lihat yang sekarang-sekarang ini tuh kayaknya nggak tahu ya, kalau ini menurutku ya yang aku lihat nih, kayak orang menikah tuh kesannya tuh kayak ya udah yang penting nikah dulu aja gitu, nanti nggak bisa sih menurutku kayak gitu, karena ini kan apa ya, ini kan kehidupan lama nih, panjang gitu kan. Terus kalian gampang aja ngomong kayak gitu tuh, kayaknya kok ya kalau nggak mikir, terus tiba-tiba selingkuh, terus habis itu bilang kayaknya salah aku deh, terus nyalahin diri sendiri. Terus ingat ya, yang banyak dirugikan di perselingkuhan itu biasanya perempuan, karena secara mental lebih lemah, bukan fisik ya, secara mental lebih lemah. Kalau perempuan tuh, Tapi enggak juga, secara mental enggak. Kalau menurut aku enggak sih, bukan karena maksudnya enggak umum secara mental perempuan itu lemah, enggak. Tapi menurut aku perempuan itu harus tetap menjaga supaya dia tetap, maksudnya itu utuh, maksudnya ada atau enggak ada orang lain, aku harus tetap bisa bahagia, bisa memenuhi kebutuhan itu aku dari dalam. itu gitu. maksudnya, karena banyak perempuan yang nggak Nggak begitu paham. bahasanya. Perempuan Oke. tuh pasti, aku kalau nggak sama dia sama siapa lagi, itu udah salah. Cuman aku loh yang bisa menerima Oh iya, dia gitu. Bergantung. Jadi kebahagiaan itu itu digantungkan ke orang lain. Sedangkan kalau laki-laki, ya udah sih tinggal cari yang lain gitu loh. Jadi kalau laki-laki bisa kayak gitu, ya perempuan kan bisa gitu juga. Tapi bukan berarti kita lagi saingan ya, nggak gitu. Jadi maksudnya ya udah, kebahagiaanmu itu ya kamu yang ngatur, dirimu yang atur. Berarti kalau bukan sama dia ya yang bikin kamu bahagia siapa? Ya dirimu sendiri gitu. Yang tahu caranya ya dirimu sendiri gitu. Jadi kalau perkara Nah itu deh ya guys, percakapan kita yang sangat menurut ya itulah, pokoknya kalian boleh ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Tapi by the way, apapun itu yang namanya selingkuh tidak baik. Dan kalau aku sih pesannya sama perempuan-perempuan di luar sana atau siapapun kalian, tetap jaga kebahagiaan kalian. Ada atau nggak ada orang lain, kita harus tetap bisa berdiri di kaki kita sendiri, gitu. Jadi nggak usah tergantung sama orang lain. Jangan buat berbagai alasan untuk mendapatkan kenyamanan dari orang lain. Kenyamanan itu ada di dalam dirimu. Diri kita sendiri. Bye.